Okay, and I'm gonna set up the television. Oh my god, I turned off the TV. Simple for the simple. Where is that? Okay. You ready to continue? Are you ready to continue? Okay. I'm gonna share screen for Gmeet. Sip. Vio, you can see my screen ya? Yes, Miss. Okay. So last time we are ini ya already apa namanya mengkonfigurasikan Firestore database ya. Di sini kalau kalian perhatikan tadi ya kita sudah membuat apa aja sih? Yang pertama kita meng-create Firestore database. Kemudian di dalam Firestore database ini kita setting yang namanya rules ya. Di sini as a summary di rules ini kita memberikan kayak oh kalau nanti kita bikin database itu orang-orang pas ngakses database kita bisa ngapain nih gitu kan. Bisa melakukan beberapa yaitu view, edit dan juga delete. Ini rules-nya atau aturan database kalian itu seperti apa ya. Nanti kalian bisa setting-setting. Kalau misalkan kalian nggak mau orang lain tuh ngelihat, nggak mau orang lain delete, silakan ubah di rules-nya, oke? Dan setiap kali kalian ubah rules itu pastikan sudah dipublish. Jadi database-nya mengimplementasikan rules yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua kita juga nyeting indexes ya. Di sini indexes itu apa? Jadi kalau misalkan kita bikin database teman-teman, itu kita harus bikin kayak kita punya tabel apa, terus dalam tabel punya kolom apa, gitu ya. Nah, kalau di Firebase itu tuh agak beda, tapi konsepnya sama ya, sama kayak tabel-tabel MySQL atau database lainnya. Di sini, what smell is this? Do you smell something? Yes kan? Reminds me of something, you know. Yes, but the ininya, you know what I mean? Oke, so ya, kita balik lagi ya. Kalau misalkan di sini itu kayak nama tabel adalah kita collection ID, namanya attendance, kemudian field atau kolomnya itu kita punya user ID, check-in time dan juga name ya. Tadi di sini yang name satu lagi itu terjerat otomatis ya. Ya udah nggak apa-apa, insya Allah nggak error lah gitu. Nah, untuk query scope-nya itu collection atau tabel ya biasanya kalau di MySQL. Dah, itu untuk Firestore database. Kita punya satu lagi yang harus kita setting ya teman-teman. Jadi silakan di sini di build ya, kalian drop-downnya diklik. Kemudian kita cari yang namanya real time database. Kenapa real time? Kenapa real time? Karena di aplikasi kita kalau kalian ingat ya, itu ada fitur apa namanya? Ngecek history ya. Ya enggak? Ya enggak? Kenapa real time? Karena dia langsung kedetek di sana ya. Dia ngambil dari database yang ada gitu kan, yang baru masuk. Terus di home screen itu dia update-nya juga real time. Ketika user belum check in, statusnya apa namanya? Belum check in gitu ya. Belum check in. Kemudian kalau udah check in, dia lagi kerja. Kalau misalkan udah check out, finish gitu kan ya. Jadi kita di sini menggunakan real time database. Oke. Silakan dibuka, kemudian real time database. Sudah? Kita akan dibawa seperti ini. Nanti datanya akan masuk di sini, ya kan? Sama, kurang lebih sama kayak yang apa namanya? Firestore database, cuma bedanya kita lihat. Kita create dulu, bismillah. Kita create. Dia akan ada muncul pop up kayak gini ya ketika kalian klik. Sudah? Sudah. Kita diminta untuk setup database ya. Yang pertama kita diminta untuk nulis database option. Nah, di sini real time database location jangan sampai salah juga. Fokus ya. Di sini ada drop down, kita klik, kemudian kita pilih kita di mana? Di US Central, Europe atau di Asia.
Asia. Kita servernya kita nggak ada, Indonesia nggak ada, tapi Singapore. Jadi Singapore itu mewakilkan Asia keseluruhan. Oke? Kita pilih yang Singapore Asia Southeast. Udah? Jangan sampai salah ya. Next. Bismillah. Kita disuruh milih apakah kita start in lock mode atau start in test mode. Lock mode itu database private, nggak bisa diakses oleh siapa-siapa, bahkan aplikasi juga nggak bisa akses. Tapi kalau test mode itu bisa. Jadi kita pilih yang test mode. Karena tujuan kita juga untuk edukasi. Ya. Kita udah langsung enable. Bismillah, kita enable real time database-nya. Sip. Dia akan muncul seperti ini. Seperti ini udah sama? Sama ya. Silakan buka tab rules. Sama, punya aturan juga untuk database-nya. Ketika kita bikin, ada muncul kayak gini. Bikin juga kalian? Sama kayak gini? Ya. Oke, mesti akan ngirimin di dalam Google Chat. Nanti akan kita paste ya. Silakan buka di Google Chat, ya kan? Wait. Udah? Udah ada? Iya, bisa belum ngirim. Nih sekarang udah, kalau sekarang. Itu semua di copy dan di paste ke dalam rules kalian semua. Ya. Di paste. Nah, habis itu jangan lupa untuk publish. Bismillah. Dihapus. Dihapus semua, di paste yang baru. Iya. Dah. Jadi sisanya segini. Halo. Bener nggak? Benar. Di sini tadi di dalam rules, kemudian kalian ada kolom ya, kolom isian kayak gini, text editor untuk masukin rules-nya apa? Udah? Sip. Aman ya? Alhamdulillah untuk Firebase sudah aman semua. Jadi kita siap untuk ngoding. Are you ready? Oke. Untuk Firebase-nya kita sudahi sampai di sini dulu. Oke. Kita akan move on ke codingan. Yeay. Mistia berhenti berbagi dulu di Gmeet-nya. Kemudian Mistia akan sharing screen di Visual Studio Code. Udah ganti ya, Vio ya? Sudah, Miss. Oke, sip kalau gitu. Siap? Untuk coding siap? Bismillah. Baca dulu bismillah bareng-bareng. Oke, siap kalau gitu. Perhatiin di sini di codingan kita ya. Tadi kita sudah mengimport atau menginstal beberapa dependensi. Ada 8 kurang lebih. Ada INTL, ada image picker, Firebase Core, Firebase Auth, Cloud Firestore, Firebase Database, Permission Handler, dan Flutter Image Compress. Jadi ada satu hal yang Mistia hilangkan di SKL 3 ini. Kemarin kalau misalkan kalian notice, Mistia bilang kayak ada penyesuaian di SKL 3. Jadi dikurangi kompleksitasnya. Ya. Jadi di sini kita sebenarnya fokusnya adalah penggunaan Firebase dan juga ML-Kit ya. Tapi untuk ML-Kit Mistia memutuskan untuk ditiadakan ya. Jadi kita bisa lebih fokus untuk belajar bagaimana cara penyiapan data dan juga penyimpanan data di dalam Firebase. Jadi kita nggak ke-distract sama ML. Itu buat evaluasi sebagai KKI ya. Jadi kurikulum kedepannya itu nanti akan ada perubahan juga gitu. Jadi untuk SKL 3 kita nggak ada nih yang namanya ML Kit gitu ya. Karena itu juga kurang urgent juga sih kalau kita pakai. Yang urgent adalah penggunaan Firebase gitu ya. Udah? Oke, siap. Di sini kita nggak aneh-aneh kayak import font lah, apalah, nggak ada ya. Jadi kita emang fokus ke fungsionalitinya, ya nggak? Ya nggak? Sip. Silakan perhatikan di bagian di bagian project structure kalian, kita udah berhasil menambahkan, tapi udah di-record belum ke GitHub? Belum, Mistia mau record dulu ya. Git, add,
kemudian git commit, message-nya adalah adding dependency, adding dependencies. Nah, sip. Push. Typo terus ya, jangan-jangan yang ngantuk mesti ya. Origin, ya. Oh, itu nggak apa-apa sih. Tapi dia masih bisa push ya. Coba, dicoba dulu. Kalau masih bisa, nggak masalah, Raisa. Oke. Mistia udah selesai. Punya kalian ada juga belum? Sip, kalau gitu. Haven't? Belum. Message-nya adalah adding dependencies. Nah, halo Sri. Mana nih? Oke. Masih bisa ya? Aman berarti, alhamdulillah. Oke, siap? Siap ya? Oke, kalau gitu silakan kalian lihat semua di project structure kita. Kita udah punya screen apa aja sih? Kemarin baru kita mau nyoba ya? Untuk yang out service ya kemarin ya? Oke. Terus kita udah nyiapin folder wrapper. Berarti ada berapa total folder yang udah kita punya? Apa aja? Sip. Screen, services, dan juga wrapper. Ya, di sini kemarin kita sudah mencoba ya untuk menambahkan dikit banget untuk authentication services. Kita akan melanjutkan. Oke? Siap? Iya. Oke. Sip. Sebagai sebagai murojaah ya, kalau enggak sebagai pengingat kembali gitu. Kemarin kita udah bikin satu file ya, yaitu bernama auth_services. Ini nanti akan mengatur logik kita ketika kita melakukan login dan register ya. Ini semua yang akan menghandle itu semua. Oke? Oke. Kemudian sampai mana? Kemarin kalau kita lihat lagi di sini kita udah menginisialisasi Firebase-nya authentication ya. Dengan cara apa? Dengan cara dan dengan ditandai kita membuat satu variabel final ya yang bernama auth ya. Dia mengimplementasikan kelas Firebase auth ya kan. Kemudian kita bikin satu perkondisian di sini. Kalau misalkan K is web, kemarin apa coba?
Alright, Sri and Vio, nggak ada ya? Tadi Afwan just black out in here, mati listrik, dan sekarang baru hidup kembali. Jadi kita lanjut ya. Di sini saya mau share screen dulu ya, ke codingan kita lanjut. Kemarin maksud dari KISWeb apa? Nggak usah terlalu pusing apa itu KISWeb, kenapa harus namanya KISWeb. Kalau penasaran cari sendiri ya. Yang penting kalian tuh tahu KISWeb itu sebenarnya untuk autentikasi ini hanya berguna ke Android atau iOS. Jelas ya. Berarti dia hanya available pada mobile devices. Jadi kalau kalian ngejalanin project ini di Chrome, mohon maaf tidak bisa. Ya, kecuali kalau kita bikin kondisi sendiri, ya kan? Karena konfigurasi antara apa namanya, kalau Firebase ya dia udah spesifik platform. Makanya di Firebase kita tuh milih mau nambahin app apa, ya enggak? Yang kita tambahin app apa? Android. That's why kita nanti pengaturannya fokus pada Android dan spesifik. Itu fungsinya, gitu ya. Nice. Kemudian kita lanjut ya. Di sini ada manggil Firebase Authentication, ya kan? Set settings. Kemudian di sini ada app verification disable for testing. True, ya kan? Kemudian ada force reCAPTCHA flow. Pokoknya dua ini adalah untuk ngatur gak ada captcha-captchaan, gitu ya. Karena tujuannya untuk testing, bukan untuk production, ya kan? Kemudian kita bisa nge-get current user. Di home screen kalau kalian lihat itu ada yang namanya hello siapa gitu kan. Nah, kita mengambil dari current user yang login ya. Kemudian kita juga next ada out state change stream. Ini untuk apa? Ingat, out state change stream kalau misalkan dia baru buka aplikasi, dia udah register terus login udah masuk, ketika dia kill aplikasinya, dia buka lagi, apakah disuruh login lagi? Tidak. Itu fungsinya untuk out state change stream. Susah ya? Out state change, coba baca. Yes. Keren. Masya Allah, agak belibet ya. Ya udah. Jadi fungsinya untuk itu. Kemudian selanjutnya kita ada sign in with email and password. Udah? Sudah. Sign in with email and sign in with email and yes, of course. Di sini kita ada beberapa function, bukan beberapa ya, cuma satu yang bernama sign in with email and password. Kita punya dua parameter yaitu email dan password. Kemudian email and password, dia enak tahu ngomong password, coba enak gitu kayak enak. Terus abis itu kita dua-duanya itu tipe datanya adalah string ya. Kemudian untuk proses sign in dia menggunakan proses asinkronus. Kenapa? Karena dia ada menunggu sesuatu di sana. Ya enggak? Ada pengecekan. Apa yang dicek? Kemarin udah jelasin, di sini bisa langsung aja to the point ngasih tahu, dengerin baik-baik ya. Apa yang dicek ketika register dan login? Jadi front end itu kan nerima data dari user. User melakukan proses registrasi atau login gitu kan. Loading bentar aplikasinya. Yang di background itu ngapain? Di background itu dia ngobrol ke Firebase. Ada nih kita dapat masukan email data tia@gmail.com. Udah ada belum di database? Ya kan? Oh, udah ada nih. Berarti dia udah bisa masuk. Gitu kan? Terus kalau misalkan kita ada inputan baru nih, login ya, bukan register, login. Datanya misalkan sample@gmail.com. Sample@gmail.com itu belum pernah didaftarin. Jadi ketika pengecekan, udah ada belum di database? Oh, belum ada. Kita belum punya data atas nama tersebut. Jadi apakah berhasil dia login? Tidak, karena belum kedaftar. Itu yang dinamakan proses tunggu-tunggunya, ya. Itu ya. Jadi di sini kenapa alasannya menggunakan asynchronous proses, karena ada proses menunggu di sana, di background ya. Kita mah di foreground, di UI-nya mah kita cuma tahu dia loading doang, ya enggak? Tapi di latar belakang yang terjadi adalah front end kita ngobrol sama Firebase. Ya kan? Nanya, "Oh, ini email ini tuh udah ada belum ya di database?" gitu. Nanti baru ngasih feedback-nya ke UI gitu. Di sini kita pakai metode try catch. Udah sering banget. Apa yang dicoba? Yang dicoba adalah sign in with email and password, masukin email dan password. Ingat-ingat sign in. Sign in sama sign up apa bedanya? Sign in tidak ada punya sign up. Siap. Kalau sign up itu sama aja kayak register, kalau sign in login. Itu bedanya. Makanya untuk sign in itu kita cuma butuh email dan password, ya kan? Kemudian try. Kalau misalkan sekali coba try ini
langsung ngebawa data email dan password ke home screen ya. Jadi bisa masuk tuh. Ibarat kata kita punya pintu kekunci, kemudian kita bawa kuncinya bener, kita bisa kebuka kunci dan kita bisa masuk gitu ya. Kalau misalkan kuncinya salah ya kan, entah emailnya atau passwordnya salah atau nggak kedaftar, kita akan ngebalikin catch rethrow ya. Dia akan apa yang di-throw? Yang di-throw adalah cara memasukkan data ulang gitu kan. Kan nggak berhasil login, nggak berhasil masuk ke home screen. Yang di-throw apanya lagi? Halaman yang sama, ya nggak? Halaman login atau register salah satunya, gitu kan. Jadi ini tujuan dan fungsi dari metode sign in with email and password. Sudah? Sip. Ada pertanyaan sebelum Mistia lanjut ngoding? Siap. Setelah yang ping, silakan enter 2 kali. Kita akan membuat satu function baru lagi untuk proses register. Jadi di sini kita kasih komen biar jelas ya. Register with email and password. S-nya 2. Sip ya. Kita bikin function sub. Jadi kita panggil future ya kan. Generic kita memanggil di sini user credential. Ya, ini semua udah disediakan. Antara mau ngomong disediain sama disediakan. Jadi disediakan. Jadi di sini udah disediain semua sama Firebase. Kita kan udah nginstal 2 dependensi ya, Firebase Core sama Firebase Out. Ya, kelas-kelas yang kita pakai itu kita nggak bikin manual, teman-teman. Tinggal panggil aja, gitu kan. Kita panggil, kemudian nama functionnya adalah register with email and password. And sip. Kita punya beberapa parameter ya. Apa? Kalau untuk sign up apa? Data yang dibutuhkan apa kalau sign up? Email, terus confirm password. Tapi kalau confirm password dia butuh nggak? Butuh nggak dia parameter? Enggak ya, karena dia cuman fungsinya adalah memvalidasi dan menyamakan, ya nggak? Kira-kira resultnya atau value-nya sama nggak nih? Sorry. Meong, tadi Asma. Oke, share CPY ya, wait. I'm gonna show my screen dulu. Oke. Kan yang beli handphone kan Mistia ya, tapi yang kena impact enaknya kalian juga ya nggak? Soalnya serius guys, STKL 3 tuh butuh handphone, dan di handphone Mistia yang dulu kan Qadarullah ya, sebelumnya hilang. Jadi emang Mistia tuh struggle banget buat running project. Gitu deh. Oke, kita lihat. Masya Allah gitu, Masya Allah. Nah, kita mau lihat untuk registernya. Registernya ada apa aja nih? Tadi ya, ada email, kemudian ada password, dan confirm password. Kenapa confirm password? Dia ada isian tapi nggak butuh parameter, karena confirm password itu tujuannya adalah untuk konfirmasi doang. Apakah value yang diketikkan sama kayak password gitu ya. Jadi dia emang nggak butuh yang namanya parameter. Lanjut. Sip. Di sini ya. Parameternya pertama kita string. Untuk email ya sama. Kemudian yang kedua sama-sama password pakai string juga. Password. Sip. Asinkronus. Jadi kita tambahkan keyword async, baru kita tambahin kuka. Huruf awal. Kuku berarti kuku. Sama-sama pakai try. Boleh. Berarti ini diulangin ya. Nah, gini aja deh. Async. Kalau kepanjangan ke samping kalian feel free ya untuk jadiin ini jadi ke bawah gitu. Jadi kayak gini. Udah? Sip. Hello udah? Udah? Sudah. Oke. Try yang blok sini ya kan. Sama-sama pakai try catch. Di sini kita sama ya, mencoba untuk nge-try bisa nggak nih login atau register gitu ya. Jadi sama banget return. Kalau pasangan async apa? Wait ya, async await. Kemudian di sini kita panggil auth. Kemudian di sini create user with email and password. Udah ada ya kan? Dari siapa ini?
dari Firebase, enak banget. Kita nggak butuh lagi tuh. Nah, kita masukin 2 parameter wajibnya, yaitu email and password. Sama, gampang banget ya. Nanti kalau teman-teman nanya, Miss, kan biasanya ada tuh Miss yang daftar pakai nomor telepon segala, terus daftarnya dia masukin nama gitu kan, itu bisa nggak? Bisa. Tinggal kalian sesuaikan aja butuhnya apa, gitu ya. Email di sini, kemudian yang kedua password. Sip. Udah? Oke, sama banget kayak yang saya. Sudah? Oke, ini untuk try-nya. Kalau misalkan dia nggak error, syukur-syukur dia akan jalan. Tapi kalau misalkan error, kita berarti harus nyiapin codingan kalau error, ya nggak? Makanya kita butuh ngisi yang ada di catch. Siap. If. Beda nih, nggak usah pakai else. If. Kalau yang catch yang sign in mah dia langsung ya retro, ya nggak? Karena login itu sesimpel itu, gitu kan. Tapi kalau misalkan dia sign up, dia nggak sesimpel itu, teman-teman. Dia ada logic baru. Kondisinya apa? Kalau misalkan errornya itu dari Firebase, kita bikin seperti itu ya. Is, gampang banget, Dart. Masya Allah. Dia is itu adalah, ya nggak? Iya. Jadi ini bacanya, kalau misalkan errornya yang terjadi adalah error dari Firebase, kita panggil di sini Firebase auth exception. Enak banget. Ya nggak? Kalau ini bacanya, kalau misalkan errornya berasal dari Firebase auth exception atau error dari Firebase, kita ngapain? Ya, kita bikin if lagi. Jadi if dalam if, nested if namanya, ya. Nested artinya apa? Bercabang. Selain itu, nested berantai, beranak, baso dong, baso beranak. Ya, jadi nested itu kayak saling bertumpukan gitu ya, nested if. Pokoknya if dalam if berarti nested if, gitu ya. Kalau misalkan error code-nya, ini error code sama dengan, ya, sama dengan. Kita di sini bikin satu kondisi yaitu operation, kemudian not allowed. Ya. Udah? Jadi kalau misalkan dia nggak bisa register karena kesalahan dari Firebase-nya, ya, atau karena emailnya nggak valid atau apa, dia akan bikin kondisi lagi nih. Dan kalau gitu kan, errornya dari ataupun sama dengan operation not allow, kita akan mengirimkan pesan. Jadi kita akan throw sebuah pesan, yaitu apa? Email or password sign up, ya, is not enabled. Please contact support. Nah, dari sini apa? Artinya apa? Ini udah jelas nih. Ini. Nah, tidak tersedia berarti apa yang harus kita lakukan kalau tidak tersedia? Apa? Ada lagi nggak? Apa? Oke, jadi gini. Apa? Ada yang mau jawab lagi? Apa? Ke support. Oke. Lihat. Mistia bikin sebuah pesan itu tuh udah sangat-sangat jelas. Dia nggak bisa login karena kesalahan Firebase-nya, ya nggak? Berarti yang salah tuh Firebase-nya, ya nggak? Kecolok ya, parah. Colok balik. Kalau dicolok, colok balik. Udah, ada aja kecolok segala dah. Dramanya banyak banget drama pas ngoding. Perempuan ngoding kayak gitu ya banyak banget. Merah matanya ya. Ditiup tahu itu tuh harus ditiup. Kencang banget emang. Udah. Oke, lanjut ya.
Oke, lanjut. Jadi di sini error ketika sign up. Kita bikin kondisi kalau misalkan error itu berasal dari Firebase out exception. Artinya yang error itu dari Firebase-nya, ya. Yang error dari Firebase kita bulatkan di situ masalahnya. Dan kalau misalkan error code-nya itu operation not allow. Kenapa gitu kan? Dia akan memunculkan satu message, ya kan? Email or password sign up is not enabled. Email or password sign up is not enabled. Coba kita buka di Firebase Authentication. Apa yang kita lakukan sebelum kita bikin fitur out? Harus ngapain? Enable apa? Email password, sign in methodnya kita tentukan, ya enggak? Di sini kita menentukan sign in methodnya adalah email or password. Loginnya menggunakan email or password. Makanya di sini kita taruh, kalau misalkan dia error ya, karena Firebase, berarti kita munculkan informasi valid, yaitu apa? Error tersebut disebabkan karena email or password sign up is not enabled di Firebase-nya, ya enggak? Kalau misalkan di sini kita bikin kayak email or password sign up is not enabled, please enable in Firebase, itu terlalu teknis, ya enggak? Tapi emang to the point di kita, ya enggak? Tapi kalau misalkan tujuannya untuk pembelajaran nggak apa-apa deh, ya udah pertama kita gituin dulu biar nggak pusing ya nanti. Jadi di sini please gitu. Please enable on Firebase console. Kalau gini jelas nggak? Jadi jelas ya, oke. Di sisi developer jelas, tapi nanti kita harus perbaiki di sisi user, gitu ya. Oke, sip. Sip, udah? Oke. Kemudian kalau errornya bukan karena ini, kita rethrow. Jadi sama kayak gini, ya nggak? Nah, di mana? Setelah kurung yang kuning. Karena kurung yang kuning itu punyanya Firebase out exception, ya nggak? Kita setelah yang kuning, enter, rethrow. Sip, mantap. Itu logika untuk error-errornya atau suksesnya untuk sign in dan juga register sudah kita buat. Aman? Proses autentikasi apa aja? Login, register, satu lagi? Apa? Hah? Yang di aplikasi kita? Yang pertama register, kedua login, satu lagi proses autentikasi. Apa? Yang di aplikasi kita? Apa aja? Kan dikit doang fiturnya nih. Coba, kebayang nggak? Ada register, ada login, satu lagi. Itu berkaitan dengan autentikasi apa? Apa? Ayo coba pikirin lagi, Masuk auth kan? Iya, yang termasuk auth. Ini Apa coba? Di aplikasi kita nih, coba Mistia buka lagi ya. Mistia masuk pakai email yang udah ada. Ini kan apalagi sampai bener. Ini kan register. Ya kan? Register kan autentikasi. Terus login juga autentikasi. Iya, add. Apalagi di sini di home screen yang terkait dengan autentikasi ada nggak? Logout. Kalau login ada logout, ya nggak? Kalau sign in ada sign out. Itu terkait nggak sama out? Terkait nggak sama out? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin autentikasi itu bukan sekedar kayak proses dia login dan register, bukan cuma itu, tapi banyak. Ada lupa password, ada kirim OTP, ada sign out, gitu ya. Sip, sekarang kita sign in udah, register udah, sisanya logout atau sign. Silakan, setelah yang ping, ya kan, kurung ping, di enter 2 kali, kita bikin untuk sign out. Sip. Udah? Kira-kira sign out async juga nggak? Iya, karena dia menunggu di sana. Apa yang ditunggu? Proses keluarnya session user yang sedang aktif, gitu ya. Future, di sini sebagai function jadi void, function yang tidak punya kembalian. Nama functionnya adalah sign out, ya. Dia nggak punya parameter, langsung aja kita kasih berarti async, kita kasih kurung awal, gampang banget ya. Kemudian try catch juga. Kenapa harus try catch? Emang ada indikator sukses dan nggak sukses? Ada nggak kira-kira?
Ada, tetap ada. Karena sign out juga dia sedang menunggu kan, ya nggak? Jadi ketika menunggu, bisa jadi hasilnya sukses, bisa jadi juga nggak sukses, gitu kan? Jadi untuk sign out ini, di bagian try-nya, kita masukin await, ya kan? Await, kemudian dia panggil out, kemudian sign out. Sign out. Ini untuk try-nya, ya. Kemudian kalau errornya, kita rethrow aja. Jadi dia akan balik lagi ke halaman yang aktif sebelumnya, yaitu home screen. Udah gitu doang untuk sign out. Gampang ya? Untuk authentication service sudah beres. Ada pertanyaan? Siap. Kayaknya gampang ya pakai Firebase ya nggak? So far, kalian ngerasanya gampang nggak? Kayak mungkin awal-awal tuh apa itu Firebase gitu kan. Tapi ketika kalian sudah nyemplung, kalian sudah tahu. Sama aja tuh ketika kemarin ya, pas ke goa, susur goa. Ih, Mas susur goa gitu kan. Gini gitu-gitu ya kalian karena dengar dari siapa gitu kan. Tapi ketika udah nyemplung ya tahu karena emang parah gitu. ternyata emang parah. Goa Ciwadon. Apa? Susur goa. Udah ya? Ada pertanyaan sampai sini? Atau so far masih good? So far masih good. Bad English banget ya. So far masih good. So far so good. So far so nice. Kalian tim so nice apa so good? Fiesta. Fiesta. Kanzler lagi ntar. Kanzler bukannya itu teman kalian yang ada di 11 DKV. Oh, Kanza. Kirain Kanzler. Oke. Udah? Sip. Untuk authentication service sudah be? Sudah be? Sudah beres. Tebak-tebakan yuk. Abis ini kita ngapain? Bikin UI untuk authentication. Sebelum bikin UI, kita ngurusin dulu data kelas untuk siapa? Untuk usernya. Atau biasa kita sebut model. Kira-kira kalau kita berhubungan dengan data, kita punya model nggak? Dari SQL 1 punya nggak? Punya. Kita lihat di project structure kita, silakan buka. Apakah kalian di lib sudah punya satu folder yang namanya model? Belum. Kita bikin modelnya. Ya. Jadi kita di sini bikin satu folder di lib, ya. Folder namanya models. Udah? Pertama kita bikin satu file dulu di dalam folder models, bikin file baru, ya. Namanya user_profile.dart. Enter. Udah? Kita di sini bikin beberapa properties ya yang akan dijadikan landasan datanya. Silakan di sini bikin kelas baru namanya user profile. Sudah? Kita menentukan kira-kira dari user profile ini properties apa aja ya nanti yang dimiliki oleh user. Pertama, kita bikin final string. Final string. Ya, untuk ID-nya. Kira-kira user punya ID enggak? Enter. Biar gampang, copy paste saja. String juga soalnya. Untuk email. Email ya, bukan Emil. Yang ketiga untuk full name. Full name aja, password soalnya dia kredensial banget. Jadi kita nggak usah bikin, nggak apa-apa. Oke? Full name. Kemudian oke. Final untuk date time. Create at. Kira-kira kapan laporan attendance itu dibuat? Ya nggak? Full name untuk namanya. Kalau misalkan sewaktu-waktu kalian mau nyantumin nama, tinggal masukin aja di pilihan login register. Ya, udah dibuatin semuanya. Udah? Sip. Ini merah. Masalahnya gampang, udah sering banget, diklik aja merah, komen titik, kontrol titik. Silakan kalian create constructor for final fields yang nggak usah yang required name deh. Required aja deh, required name. Berarti create constructor for final fields, required name. Biar dia tuh wajib, biar ada semua, oke? Udah?
Jadi dia akan muncul require this ID dan sampai require this create add. Dah? Sip. Kita setelah yang ini ya, setelah yang ini kita enter 2 kali. Kita akan membuat pengaturan ya. Kita bikin sebuah key ya atau kunci berdasarkan string. Jadi nanti akan dipanggil user ID-nya berdasarkan string dan lain sebagainya. Pakai factory, kita panggil factory di sini. Kemudian user profile ya kan. Kemudian from JSON. Familiar nggak sama from JSON? Oke, kalian ada nggak from JSON-nya? Ayo loh, kok bisa? Ayo loh. Belum diapain? From JSON? Kira-kira ada yang tahu kenapa from JSON dia nggak mau dipanggil? Kenapa? Ada yang tahu? Coba disuruh mikir 5 menit. Kenapa? Mau nyari juga boleh. Tapi kalau nyari di mana misalnya? Belum boleh lagi pakai AI yang sebebas itu. Tenang aja, nanti ada kok materi AI. Diajarin prompting yang benar, biar nanti kalau kalian magang tuh gampang brainstorming sama AI. Tim Gemini atau tim GPT, tergantung kebutuhannya apa, nanti bakal dikasih tahu tuh. Sekarang udah bisa apa aja itu mah AI. Tinggal kita bijaknya tuh gimana makainya. Kenapa from JSON belum mau nih? Ada yang udah nemu? Ada yang sudah nemu? String, dynamic. Ada yang udah nemu? Ayo. Di progress ya, kan 5 menit nih, nggak usah nanya-nanya. Oh ya dah. Sekarang sekali gitu tahu, nanya nggak sabaran. Mengecoh. Kalau dari sini sih kita lihat nggak ada apa-apa ya. Dan di implementasi Apanya? Metode apa? Hah? Ditampung. Yang di Jimit juga boleh banget ya, yang di Jimit. Apa yo, kira-kira? Yasmin, kenapa Yasmin? Kenapa? Hah? Nah, itu from JSON merah. Kenapa? Karena belum? Masa? Coba. Apanya ininya return? Segampang ini? Tahu dari mana? Oh iya, Pak. Segampang itu ya? Emang nggak perlu import apapun ya? From JSON. Oke. Gini, biasanya kayak programmer atau developer pemula, dia itu selagi kodenya works, dia nggak peduli apa caranya, ya nggak? Kalian pernah nggak sih kayak gitu, kayak kalian tuh nyari problem solving di luar sana gitu kan, entah di Google atau di AI. Selama kodenya works dan nggak ada error dan bisa jalan, kalian tuh nggak peduli gitu itu apaan, ya nggak? Kalau misalnya dulu jujur pernah sih, kayaknya kita bakal mengalami fase yang sama gitu, cuman misalnya udah lewat kalau itu, mungkin kalian masih ada yang mengalami gitu, dan itu tuh wajar ya, yang penting kitanya mau tahu dan mau belajar itu sih. Jadi, oke, silakan lihat ke TV,
itu Miss Tia udah membuat sebuah factory class ya. Factory class itu apa sih? Factory class itu fungsinya untuk mengatur kira-kira nih kita punya data class atau kita punya model mau di-matchingkan dengan data yang ada di database gitu. Caranya gimana? Ya caranya kita harus membuat data kita atau model kita itu bisa kebaca sama database. Database apa filenya? Yang ada di database filenya apa? Kemarin di API. Datanya apa tuh dia? Hah? Yang kenceng? Yang apa? JSON. Pasangan sebuah key value. Makanya di dalam JSON ini ya, from JSON itu kita pakai tipe data map. Tipe data map kan key value, ya nggak? Di sini kita key value, key-nya adalah string, value-nya adalah dynamic. Kenapa? Karena string biar kita ngakses database berdasarkan key-nya, itu kita langsung string aja. Karena string itu isinya bisa integer, isinya bisa boolean, dan lain sebagainya. Ya nggak? Lebih fleksibel. Tapi kalau dynamic, kita nggak akan pernah tahu nanti database kita tuh isinya apa sih tipe datanya. Ya nggak? Jadi dynamic kan lebih fleksibel daripada string. Lebih banget. Ya tidak? Nah, di sini kita pertegas lagi bahwasannya kita mau menjadikan ini sebagai objek JSON. Makanya kita panggil 2 kali. Dari from JSON kita mau jadiin sebagai JSON. Maksudnya itu. Ya. Oke. Kita ngambilnya dari user profile. User profile itu yang ada di sini, teman-teman. Ya enggak? Nah, ngambil dari sini, kita jadiin from JSON ya. Tipe data map, string dynamic, kemudian kita akan menjadikan dia sebagai JSON object yang bisa dibaca oleh Firebase nantinya. Gitu ya. Terus ngapain lagi, Miss? Ini udah solve nih. Ya, ini berarti emang return doang, Miss. Jawabannya adalah iya. Tapi apakah kita tahu? Kita kan taunya itu sebuah metode, ya enggak? Dan metode biasanya kita untuk solvingnya adalah comment titik, control titik. Kita cari dia mintanya apa, ya enggak? Tapi tadi enggak ada. Ketika kita return, dia mau gitu kan. Karena pada dasarnya ini adalah sebuah function, teman-teman. Tapi factory modelnya. Dulu di SQL2 kayaknya ada, cuman kita kayaknya nggak bahas lebih dalam ya. Ya kan ada factory-factory kan? Ada, cuman nggak dibahas dalam gitu. Karena udah mabuk duluan sama hubungan antara klien dan juga server, ya nggak? Itu udah parah tuh SQL2. Jadi factory function adalah seperti itu. Oke? Nah, di sini kalau kita udah tahu gitu ya, kita mau ngejadiin user profile nih yang tadinya model doang, data class, kita mau jadiin sebagai JSON yang bisa dibaca oleh Firebase. Selanjutnya yang kita return adalah isinya. Jadi kita panggil lagi user profile seperti ini ya. Dia akan manggil semua parameter yang udah dibuat atau propertiesnya. Tentu aja karena dia sebuah required artinya wajib. Kalau dia nggak ditampilin dia akan ngambek. Makanya biar dia nggak ngambek kita kasih. Untuk ID, untuk objek yang bisa dibaca kita panggil JSON dulu. Dengan kayak gini, semua properties kita itu bisa kebaca nantinya sama Firebase, teman-teman. Ya, JSON kita tambahin kurung awal, kita tambahin string ID. Dah, sebagai string. Sip, mantap. Lakukan hal yang sama dengan semua propertiesnya. ID, email, full name, create ad. Jadi copy paste saja. Untuk yang kedua adalah email. Email, kemudian untuk JSON-nya nih, untuk key-nya adalah email, string juga. Lakukan yang sama untuk yang bagian full name-nya. Ya, kita ganti ini jadi full name. Full name, kemudian JSON full name di sini, jangan sampai nggak sesuai ya. Full underscore name. Nah, kenapa Miss nggak pakai camel case? Kenapa pakainya kita underscore? Karena yang namanya JSON itu dia hanya mendukung lowercase aja. Jadi kalau kita punya lebih dari satu suku kata, lebih dari satu kata, kita pisahkan dengan underscore. Dia nggak bakal bisa ngebaca kalau kita pakai camel case. Gitu ya. Yang terakhir itu adalah create add. Create add ini beda sama yang lain karena dia bukan string tipe datanya, ya nggak? Nah, jadi dikit kita ketik create add, kemudian kita panggil datetime dari intl ya.
Kita panggil datamenya. Kemudian di sini parse. Kemarin parse itu ngapain? Iya, buat ngeparsing. Jadi kita kan di sini kalau misalkan di Firebase, terus di sini kita udah nentuin kalau key-nya kita tuh string loh, ya enggak? Tapi kalau datetime itu kan bukan string. Datetime itu adalah datetime. Dia punya tipe data sendiri, ya enggak? Ya. Karena dia biar nggak ada mismatch, biar nggak ada konflik karena perbedaan tipe data, kita jadiin yang tadinya tipe data datetime menjadi tipe data string, biar sama, ya enggak? Jadi kita parse di sini. Baru kita panggil JSON, ya. Kemudian kita panggil seperti ini, created underscore add. Ya, ingat-ingat jangan camel case tapi lowercase semua. Kalau ada lebih dari satu kata, pisahkan dengan underscore. Kemudian di sini s string. Udah. Sip. Aman. Sentosa. Jaya. Family Sakato. Masakan Padang. Rancabana. Apalagi nama masakan Padang yang paling sering kalian itu apa? Pagi sore apa ya? Pagi sore. Dah? Dah. Untuk user profile kita pertama kita mentah nih ya, bikin mentah datanya sampai dia nantinya bisa dibaca oleh Firebase dengan cara mengubah data biasa ini, properties biasa ini menjadi JSON type sudah selesai. Simple banget ya. Ya, lebih simpel ini atau kemarin pakai API? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Alhamdulillah. Yang di Google Meet ada? Yang di Gmeet? Halo? Google Meet? Google Meet? Tidak ada, Miss. Itu siapa itu? Oh, Sri Mulyani Tarihoran. Sri Mulyani Tarihoran itu. Udah? Udah. Bener nih, udah nih. Udah, Miss. Bener gak ada pertanyaan ya? Bener ya? Bener ya? Bener? Bener gak sih? Ragu-ragu nih kayaknya. Bener. Seriusan. Ya udah. Kalau gitu berarti langsung aja di sini kita lanjut ya. Tadi out service sudah, out service? Udah. Out service udah, out service. Out service tadi udah. Sekarang kita akan membuat ya sebuah kelas lagi yang bernama apa? Login dan register screen. Artinya apa kalau nama filenya kayak gitu? UI. Nggak sabar nggak? Break dulu kali ya. Kok nggak pakai Pomodoro, Miss? Iya. Sekarang pakai. Jadi Pomodoronya kita sekarang nggak pakai MacBook tapi pakai Pixel. Nah, udah disiapin. Break 5 menit. Miss, Yep. kalau misalnya kita nggak mau aplikasi yang absen itu, kan di bagian field tuh, kalau misalnya kita mau buat login sama registernya doang nih, kan ditutup index tadi di awal itu minimal itu ada 2 Miss. Kalau misalnya cuma 1 itu bisa tau? Bisa. Yang penting ada minimal 1. Karena tujuan dari collection itu indexing ya, itu adalah memberitahu kalau kita tuh punya tempat untuk menyimpan datanya. Kalau kita punya tabel tapi nggak punya kolom, bisa nggak kira-kira? Nah, kayak misalkan kalian pernah bikin Google Form nggak? Bikin sendiri tapi bukan pakai. Pernah? Nah, Google Form itu dia connect ke spreadsheet, ya nggak? Kalau kalian buka kayak
buka spreadsheet jawaban. Kalian buka itu pasti kolomnya itu sama kayak pertanyaan yang ada di form. Salah nggak? Nah, artinya apa? Artinya si spreadsheet itu adalah tempat penyimpan datanya, ya kan? Datanya dari mana? Datanya ada dari Google Form, benar. Misalkan Google Form ada isian nama, tapi di spreadsheet nggak ada kolom nama. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Itu ya. Sip, pertanyaannya bagus. Gampang sih. Stream builder tuh apa sih? Coba cari dulu baru aja. Tapi dia tahu Mistia ini melunak gitu, kayak dibandingkan dulu-dulu. Kalau dulu tuh Mistia kalau nggak ini Mistia nggak bakal mau jawab. Karena dulu tuh pas awal-awal Mistia kesini itu kan masih beradaptasi ya, biasanya ngadepin mahasiswa. Kalau ngadepin mahasiswa kan kayak gitu. Dia nanya, Mistia suruh cari dulu sendiri. Kalau udah nangis baru nggak bercanda. Nangis itu mahasiswa. Nangis itu ibarat kata doang. Oke. Mau daftar Raisa? Jadi tipsnya gini, bisa kasih tahu cara nge-cheat tapi ya bismillah halal gitu ya. Jadi gini, kalau kalian ngedaftar yang gede itu, eventnya gede yang diselenggarakan oleh Decoding itu pertama ada DCC ya, atau Decoding Developer Conference, benar DCC, sama yang kedua adalah BDD atau Baparekraf Developer Day. Kalau kalian daftar, pasti kalian disuruh ngisi data diri, ya gak? Pas isi data diri, pas ada pertanyaan domisili, silakan taruh Bandung. Karena tim Decoding ini mestinya karena tahu ya, jadi nggak apa-apa, itu kan bagus maksudnya buat kalian, kalau emang itu mau kesana banget gitu ya. Kenapa Bandung? Karena tim Decoding itu pas pertama kali ngefilter data, itu tuh mereka nyari domisili Bandung dulu. Real. Dan itu ngaruh. Supaya ini yang supaya beneran bisa datang. Benar. Supaya beneran bisa datang. Tapi kan yang dari luar kota juga mau gitu kan ya. Makanya itu ya udah. Sudah. Tadi apa ya lupa. Ya tapi tim Decoding tuh emang prioritaskan yang satu domisili per dulu gitu. Sama penyelenggara acara, dan semua acara Decoding pasti di Bandung. Kecuali kayak ID Camp Roadshow, itu mah mereka berkeliling kota gitu kan. Naik delman. kita gitu. Udah ya, lanjut. Sip. Kenapa nih? Dia mah kalau ketawa nggak ngajak-ngajak ya. Parah. Udah. Silakan di folder lib kita. Oh, oke. Record dulu deh di GitHub. Git add. Git commit. Message-nya adalah creating user properties. Atau user models. Bagus. User models. Sip. Langsung Hah? Git add dulu.
creating user models, gitu aja. Udah? Udah? Sip. Creating user models. Udah? Udah? Ada yang belum? Kalau udah jawab udah. Sudah. If you done, please say done. If you done, please say done. Okay, we continue ya. On the lib folder, kita udah mau fokus banget nih teman-teman untuk bikin authentication screen. Gak sabar? Gak sabar. Kalau dulu tuh kita waktu SKL 2 ya, kita tuh lama banget di konfigurasi API-nya, ya nggak? Kalau ini kita tiba-tiba aja udah langsung UI, ya nggak? Karena emang segampang itu. Jadi di screen, kita mau bikin out ya. Jadi di screen silakan bikin folder lagi namanya out. Out, udah? Dalam folder out, kita bikin satu file. Namanya, widget dulu, widget. Folder dulu, folder. Dalam out, bikin folder namanya widgets. Betul. Betul. Di dalam screen ada folder out, di dalam folder yang baru widgets, betul. Sudah? Di dalam out kita bikin satu file, dalam out ya. Kita bikin satu file namanya login underscore screen.dar. Siapin lagi satu deh buat register di dalam out. Register screen, register underscore .dar. Di dalam out. Ya, widget kan itu untuk modularisasi, ya nggak? Widget itu fungsinya adalah untuk modularisasi, teman-teman. Misalkan di login screen ada app bar, ada apa, kita nyimpennya di widget. Tapi untuk yang login screen itu tuh ada scaffold-nya, gitu loh. Ingat kan? Biar codingan kita nggak beratus-ratus, kayak Tango. Berapa lapis? Ratusan, gitu. Ih, dia emang nggak connect ya? Beda-beda zaman nih. Oh, yaudah. Yaudah, itu ada ya? Udah? Di dalam widgets, kita masukin satu file. Bikin satu file dalam widget, sudah? Dalam widget, kita bikin satu file namanya out underscore text underscore field.dar. Text field itu yang mana? Text field itu yang mana? Kotak-kotak isian. Kalau kita lihat di sini nih, yang ini. Kolom nama, kolom email, gini yang ini nih, ini text field, ya nggak? Kira-kira login sama register sama nggak? Apa bedanya? Oke, itu dari segi teknis datanya. Tapi kalau dari UI-nya sama apa enggak? Oke. Sama tapi beda gitu ya. Samanya adalah sama-sama nih. Modelnya sama, ukurannya sama, warnanya sama, ya enggak? Bedanya kalau di register itu ada satu kolom tambahan yaitu confirm password. Jadi kita di sini bikinnya sama aja. Jadi kita mulai ngoding di bagian out text field-nya ini untuk widget ya. Udah? Bikin kelas baru namanya out text field, ya kan? Komen A, hapus. Langsung aja, Mistia punya cara yang lebih cepat yaitu stateless. Udah? Udah? Namanya adalah out text field. Sudah? Aman? Aman. Oke. Di sini kita bikin ya beberapa parameter ya yang bakal kita passing datanya dari login screen dan register screen agar dia bisa menuju home screen. Pertama, final, ya kan. Kemudian text editing controller, pasti ada nggak itu kalau kita bikin text field? Hah? Ada, dari dulu juga ada. Kalau kita bikin text field pasti dia manggil text editing controller. Text editing controller, nama variabelnya adalah controller. Kedua, final string label
untuk labelnya ya. Kemudian final icon data, karena di sini ada icon ya. Ya enggak? Icon email, icon kunci-kuncian gembok gitu. Icon data kita panggil icon. Oke. Cara bikin dia misalkan mesti yang ngetik password tek 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 tek. Cara dia bulat-bulat gini namanya apa dulu? Obscure text. Nice one. Jadi di sini final bool. Kenapa bool? Karena obscure text itu cuma punya 2 jawaban. Yang pertama adalah true atau false, makanya boolean. Apakah dia obscure text atau enggak gitu kan? Obscure text. Dan final widget nullable, karena ini untuk suffix icon. Kemudian final text input type-nya apa? Apakah dia email ada @gmail.com atau ntar kita punya nomor telepon berarti dia number dan lain sebagainya. Text input type ya di sini nullable. Kita sesuaikan agar keyboard type-nya misalkan nih, text input type. Ngaruhnya di mana biar kalian lihat langsung ya. Nih, misalkan password dia modelan keyboardnya kayak gini. Lihat custom Mistia bedanya di mana? Mistia klik ke email sekarang. Bedanya di mana? Password ada Apa? untuk keyboardnya ada nambah. Itu untuk password. Kalau yang email ada perbedaan yang paling berguna. Ada add-nya di bagian mana? Di bagian kolom apa? Kolom isian apa? Oh, itu email. Kalau misalnya email dia di keyboardnya ada add-nya, tapi kalau di password nggak ada, ya nggak? Itu fungsi dari keyboard input type. Jadi kalau misalkan nanti keyboard input type kita number, berarti kayak gini. Otomatis ketika kita buka keyboard. Gitu ya. Jadi udah langsung dikasih tahu nih perbedaannya kayak gimana. Jadi di sini keyboard type ya. Yang terakhir final string nullable function pakai F gede. Dari sini string ya, nullable lagi biar aman. Validator buat yang mana? Di password. Validator itu yang ini. Email ketik. Misalkan email kosong, password kosong, confirm password kosong, register. Ada apanya? Ada pesan error, itu namanya validator. Dia ngevalidasi apakah isiannya sesuai atau tidak. Misalkan kayak gini, emailnya misalkan Tia, passwordnya Tia. Ini kira-kira bener nggak? Kita coba register. Password not match. Oh, kurang 1 kali. Typonya bisa jauh ya. Nah, the email address badly formatted. Itu fungsi validator juga. Jadi emailnya itu bukan email gitu loh. Nggak ada @gmail atau @yahoo atau apa. Ya nggak? Nah, dah. Ini untuk validator. Ini masih merah. Silakan yang merah ini kita komen titik, kontrol titik, kemudian add final initializing. Bentar. Dah. Sudah? Tadi kayak gini. Ini merah nih. Habis kita bikin semuanya. Merah kan? Kita klik, kemudian kita komen titik, kontrol titik. Kita add final initializing formal parameters. Nice. Dah? Oke. Ke atas. Oke, ke atas. Ya. Masa? Seriously? Add final nggak? Ya, itu juga benar. Add final juga sama aja. Ada lagi ya merah? Ya nggak bisa. Atau udah semua? Udah semua ya? Udah. Sip.
Silakan kita sekarang fokus kepada widget build-nya untuk nge-build widget-widget. Oke. Kira-kira ini scaffold apa bukan? Kenapa? Karena dia widget dan bukan screen. Karena dia sebuah widget bukan sebuah screen, ya nggak? Ingat, yang ada scaffold-nya hanya screen, login screen, register screen, kemudian home screen, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau widget dia nggak perlu. Oke? Oke? Oke. Karena dia fokusnya untuk out text field, jadi placeholder-nya sampai cons kita hapus, kita ganti menjadi TFOV untuk text from field. Semakin banyak kata-kata yang simple, semakin cepat ngodingnya, ya nggak? Itu berguna tuh. TV, text field, dan lain sebagainya. Udah, kita panggil controller. Jadi text from field itu punya beberapa parameter. Nah, kita panggil yang kita butuhkan. Controller, ya kan? Kita panggil controller. Kita tinggal panggil-panggil aja, teman-teman. Cepet ini mah. Kemudian keyboard type Katy ya. Tadi misalnya ngetiknya Katy lagi pakai Y. Keyboard type kita panggil keyboard type. Lucu ya. Apa? Iya, kemudian OT untuk obscure text. Kita panggil lagi OT. Cepet ya. Kemudian kita langsung masuk ke decoration. Input decoration. Udah lama kita nggak megang ini kayaknya ya. Padahal baru berapa lama doang. Udah? Untuk input decoration kita panggil label text-nya. Label text berarti latte. Ya kan? Bukan copy. Label ya. Kemudian di sini pay untuk prefix icon. Untuk icon-iconnya kita panggil icon di sini ya. Kelas icon. Nah, sip. Kemudian kita panggil parameter icon. Kemudian color-nya. Warna apa color-nya untuk icon? Nih. Iconnya warna apa? Biru. Kita nggak ada cons buat warna. Nanti kalau kalian mau bikin silakan. Tapi kita di sini biar cepet aja. Kita nggak punya ya. Kita pakainya fix dan juga langsung dari Flutter-nya. Colors. Kemudian blue. Kita kasih shadow 600. Sip. Itu untuk warna dari iconnya. Kita taruh langsung. Untuk next-nya itu ada suffix icon. Ya. Suffix icon. Kemudian border untuk text field-nya. Border untuk text field-nya. Bordernya warna apa? Ada perbedaan nggak ketika dia aktif dan inaktif? Ketika dia aktif inaktif ada bedanya nggak? Warna biru dan dia outline ya modelnya ya, ya nggak? Oke, jadi di sini kita bordernya adalah outline input border. Outline input border mana? Ini nih. Outline input border. Kita tambahin bora karena dia nggak ini ya, dia rounded bukan corner. Jadi kita tambahin bora di sini, bora circular. Border radius circular nilainya adalah 12. Udah? Oke. Sip. Kemudian setelah yang outline input border ini kita kasih koma. Kita enter. Kemudian filled. Apakah dia harus keisi nanti nilainya adalah true. Jadi nggak boleh ada isian yang kosong. Kemudian yang selanjutnya adalah fill color. Warna isiannya apa? Warna teks di isiannya. Emang ini tuh kayak abu-abu gitu ya, nggak hitam banget. Jadi kita colors dot gray. Kemudian shade-nya kita tambahin sebagai 50. Biar agak tebel dikit gitu ya. Udah? Udah? Yang terakhir setelah input decoration kita enter validator, kita panggil validator. Untuk out text field yang ini, yang isian-isian ini untuk login dan register sudah selesai widgetnya. Cepet ya? Nyangka nggak bakal cepet gitu? Nyangka nggak bakal cepet?
Nyangka. Aman? Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Karena seru nggak sih? Yang paling seru adalah bikin widget kalau Mistia ya. Kalau ngurusin data males. Yang mana? Yep. Kita bukannya itu pakai components. Komponen boleh sih. Itu kan bisa komponen, bisa widget ya. Terserah itu malah. Yang penting kita tahu fungsinya ya, Yasmin ya. Yep. Yang obscure S1 nggak bisa ya. Masa? Bukan nggak, kamu pakai itu kan? Tidak ada juga. Kalau kadang kalau dilihatin diri sendiri baik, kita itu ya. Ajarin itu kayak gimana gitu ya. Ini suka ngeliatin nih. Kadang kalau ini kan. Ini udah betul. Boleh ya, udah doang dan ke anything dan apa dia data. Jadi typo doang ya. Apa? Lebih main doang. That's from MacBook-nya. Coba. Oh, biasa saya itu screensaver, guys. Screensaver. Udah? Udah? Sudah. Oke, ada pertanyaan? Karena udah 14.30, gak kerasa. 1 menit lagi sih, tapi beberapa detik doang. Ada pertanyaan? Kita record dulu progres kita hari ini di GitHub kita tersayang ya. Git add, kenapa sayang? Bener, karena kalau nggak ada Git kita nyimpennya kelabakan. Di laptop kadang blue screen, dulu misalnya ngerasain pas skripsian, itu parah. Pas skripsian laptopnya kena virus. Gara-gara install cracking Microsoft Word. Zaman dulu kan belum tahu ya. Message-nya, oke. Kaget. Umah nge-WA, Umah. Iya, katanya ngajinya nggak jadi. Git commit message-nya adalah create hujan ya? Wow, amazing in the world. Kita lanjut aja. Hujannya rada. Adanya juga masih lama. Create out text from field widget, panjang tapi jelas. Nih, kata Sinda, tet, nggak ada. Nah, ya. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa. Form. Soalnya Mistia mau ada ini. Makan-makan guru. Farewell party, farewell. Form from field. Salah. Form. Ya, salah. Ya. Kira lagi. Snack bar. Iya, yang bis. Bisa galau. Galau nggak jadi gaji. Is there any question? Is there any question? Baru sadar ternyata Patricknya dia ada ini ya, dia madep sono. Ya.
Oke, if there is no question, alhamdulillah we produktif ya since morning. Kita udah setup semuanya banyak banget ya. Dari Firebase kita udah ngatur kayak gimana gitu kan. Terus tadi juga alhamdulillah Fiorenza sempat ketinggalan, cuman udah berhasil ya untuk koneksi awal yang build Gradle itu. Karena itu penting banget ya. Udah selesai tadi alhamdulillah. Terus kita udah ngatur juga service apa aja yang kita gunakan ya di project kita gitu kan. Ada 3 apa aja bisa sebut di Firebase? Buka lagi aja Firebase ya. Service apa? Authentication, file to database, real time database. Alright, benar sekali. 3 itu sudah kita setup sedemikian rupa, akhirnya siap digunakan oleh klien kita atau project kita. Ya, makanya kita di sini sudah siap juga, udah melakukan konfigurasi di tadi ya, library atau dependensi yang dibutuhkan. Kemudian kita juga udah berhasil bikin apa namanya, ngatur apa tadi pas awal tuh koneksi ini ya, apa namanya, mau bikin login screen ya, kita bikin out service ya, itu kita ngatur sign in, register dan sign out-nya gimana ya kan. Kemudian kita juga udah mulai banget nih ya kan, bikin atau mengimplementasikan login dan register screen ya, atau autentikasi dengan menyiapkan datanya, modelnya ya kan. Kita nyiapin data mentahnya di model itu, kemudian kita ubah menjadi JSON biar bisa dibaca oleh Fire. Sampai sini Firebase aman nggak? Sampai sini Firebase kira-kira keren nggak? Banget ya. Nanti uji kom kalian pasti bakal pakai tuh uji kom. Mistia dari sekarang kayak udah ngebaca aja, karena Firebase tuh bikin kalian cepet aja gitu, progresnya cepat, nggak usah mikirin back end ya. Jadi beda banget progresnya yang pakai back end dan yang nggak pakai atau dari service gitu kan. Dah, kalau misalkan ada pertanyaan, kita insya Allah lanjut lusa, karena Mistia besok ke Pamijahan ya kalau nggak ada halangan. Tapi kalau misalkan Qadarullah ada apa-apa, gitu, misalkan Pamijahan unavailable atau something, ya berarti kita balik lagi di sini, oke? Tapi urgency pertama adalah Mistia visit ke Pamijahan, oke? Siap, thank you so much for your attention. Sehat selalu anak-anak semua. Semoga dimudahkan apapun itu. Semoga keluarga kita juga senantiasa dimudahkan, disehatkan. Biar nanti kita ketemu lagi pas liburan, ya. Amin, Allahumma amin. Let's close our session by reciting hamdalah and kafaratul majlis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Alright, anytime. Ya, yang dijimit boleh pulang. Udah pulang, men. Kita nggak disuruh pulang aja, men.